Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Kisah dari sahabat Nabi tak henti-hentinya membuat kita takjub sekaligus kagum, karena berkah dari taat dan bertawakal kepada Allah membuat para sahabat mendapatkan berbagai keajaiban. Seperti yang dialami pasukan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dari Abu Abdillah bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, dia ikut sebuah pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah yang dikirim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang kafilah Quraisy di jalur lintasan pantai Laut Merah. Pasukan Nabi ini dibekali sekarung kurma dan masing-masing membawa kantung air. Setelah beberapa hari berjalan, stok kurma menipis. Untuk menghemat bekal, Panglima Abu Ubaidah memberikan sebiji kurma per orang tiap hari untuk makan. Agar sebiji kurma tidak langsung ditelan habis, anggota pasukan ini punya teknik makan yang unik. Tiap orang hanya mengunyah sedikit lalu mengisapnya sebagaimana seorang bayi mengisap susu ibunya. Hingga pelan-pelan kurma itu lumat tertelan pelan-pelan, kemudian minum air setelah itu. Keadaan sedemikian ini harus mencukupi rasa lapar untuk siang sampai malam. Ketika dalam perjalanan mereka menemukan daun-daunan yang biasa dimakan unta, maka diambillah lalu dipukul dengan tongkat hingga lembut lalu dibasahi dengan air, kemudian dimakan untuk mengganjal perut yang kelaparan. Saat itu bekal kurma sudah habis. Seterusnya pasukan ini berangkat hingga sampai ke pantai. Tampaklah oleh mereka di pantai itu seperti ada gundukan pasir yang besar. Mereka langsung mendatanginya, ternyata yang dikira bukit pasir itu adalah ikan paus yang sangat besar terdampar di pantai. Abu Ubaidah berkata, "Ini bangkai." Namun kemudian dia mengoreksi omongannya. Mungkin teringat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa air laut itu suci dan semua yang di dalamnya adalah halal. Oh bukan, katanya lagi. Kita ini adalah utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam berjuang fisabilillah. Kalian semua dalam keadaan terpaksa, maka dari itu makanlah olehmu ikan itu, ujarnya. Anggota pasukan langsung mengambil pisaunya kemudian mengiris daging paus itu kemudian dibakar. Semua orang mendapat makanan yang berlimpah dan cukup untuk waktu sebulan lamanya. Padahal jumlah anggota pasukan seluruhnya 300 orang. Kita semua merasa menjadi gemuk, kata Abu Abdillah. Dia menggambarkan besar paus itu bahwa semua orang menciduk minyak ikan dari lubang matanya mendapat beberapa gayung. Lubang matanya bisa dimasuki oleh 13 orang dengan posisi duduk. Dagingnya dipotong-potong sebesar lembu, masing-masing mendapatkan potongan yang sangat banyak. Mereka juga mengambil daging diiris tipis-tipis untuk dikeringkan menjadi dendeng sebagai bekal di perjalanan. Dalam buku Sirah Ibnu Hisham diceritakan, sebuah tulang rusuknya dipotong, lalu diletakkan melintang di tanah. Kemudian Abu Ubaidah naik unta paling besar melintas di bawah tulang itu tanpa jarak di atas kepalanya dengan tulang itu masih longgar. Setelah waktunya pulang, semua pasukan tiba di Madinah. Lantas mereka mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diceritakan penemuan paus itu. Nabi berkata, "Itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah untukmu semua. Adakah kalian semua membawa sedikit dagingnya, supaya dapat memberikan sedekah untuk makanan kita?" Semua anggota pasukan mengirimi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagian dendeng paus itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakannya. Cerita ini terdapat dalam kitab Riyadhus Sholihin yang diambil dari Sahih Muslim. Itulah rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar dan taat, meski awalnya pasukan itu kehabisan bekal dan terpaksa memakan daun-daunan yang dimakan unta. Namun berkat kesabaran dan ketaatannya kepada Allah, maka Allah pun memberikan mereka rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dalam kisah ini. Terima kasih, mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.